konten sekarang, kita ngelanjutin part 2 yang kemarin, yang modus ancaman DC lapangan mau ke rumah. Nah, jadi ini kita bakal ngebahas ada 3 modus lagi nih yang biasa DC lapangan ancam ke teman-teman buat datang ke rumah. Kita langsung bahas aja apa gimana? Langsung aja. Ya, kita ini dulu ya, pengulasan yang kemarin ya. Iya. Jadi dari modus-modus yang kita bahas, ternyata banyak juga yang relate gitu. Yang relate yang artinya teman-teman juga merasakan ancaman yang sama. Ternyata, ternyata itu juga pernah dikirimin ke aku dan itu dikirimin ke orang lain. Nah, menjawab ternyata memang itu adalah template gitu. Benar. Dan masih banyak modus yang lain ternyata. Masih banyak. Ya, kita lanjut part 2. Oke, modus selanjutnya. Ada berapa di part 2 ini? Sekarang kita akan bahas modus ini. Ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama. Modus pertama apa ya? Modus keempat ya. Part 2. Oke. Modus keempat part 2. DC mengirim foto sedang berada di rumah nasabah lain sebelum ke rumah nasabah selanjutnya. Nah, ini ada screenshotan chat. Dia ngirim foto nih. Tapi kalau dari fotonya emang kelihatan lagi kayak orang lagi iya. penagihan. Tapi lebih kesannya kayak orang arisan nih. Nih aku baca pesannya. Kolektor lagi penagihan di beberapa nasabah yang lain. Tolong sampaikan ke nama nasabah tersebut. Tim kolektor lapangan ada aplikasi tersebut sedang dalam perjalanan ke rumahnya di Banten, Kota Tangerang Selatan, Ciputat Timur, Cirende, dan tempat kerjanya di Keilenkors. Bilangin mau dibayar sendiri aplikasi tersebut. Sekarang via transfer apa tim lanjut ke alamatnya. Oh, berarti dia yang ini dia tetap ini Mas, ngasih opsi 2. Oke. Yang kayak kamu ancaman. Iya. Kalau dia mau OTW mah ngapain ngasih opsi lagi mau transfer apa didatengin kan? Oke. Ini ada contoh keduanya enggak, Mbak? Oh iya. Oke, kita sekalian ya kedua. Biar kita bahas. Oke, ini dia ada ngirim foto juga. Masih di modus yang sama? Cuma kita baca dulu. Kebetulan tim lapangan kami sedang melakukan penagihan di area yang tidak jauh dari alamat Anda. Nanti jam 3 akan ada evaluasi dan pemilihan data nasabah oleh tim selanjutnya. Apa perlu data Bapak atau Ibu kami alihkan ke tim lapangan yang sedang bertugas. Terus dia nanya posisi di mana sekarang. Keluarga tahu kan punya tagihan. Jadi saya tegaskan sekali lagi mau transfer atau dijemput sekarang. Terus dia ngirim foto nih DC lapangannya. Cuman ini fotonya ini udah disensor ya. Habis ini ke lokasi Anda ya. Kalau nggak bisa transfer bayar cash aja, siapin dananya sesuai aplikasi. Oke. Ini buat kakak editor. Nanti video fotonya disensor aja mukanya ya. Karena aku yakin foto ini itu digunakan oleh oknum DC. Jadi oknum DC itu menggunakan foto orang di bagian tertentu. Iya. Makanya orang-orang Indonesia bagian tertentu yang mungkin orang-orang menganggap orang bagian itu atau daerah itu identik dengan kasar DC gitu ya, padahal enggak. Enggak sama sekali. Orang-orang daerah situ enggak yang seperti itu. Iya. Gitu. Jadi ini disensor. Tapi karena itu melekat di masyarakat, jadi digunakan untuk mengancam orang-orang di wilayah tersebut, gitu ya. Jadi jangan berpikir kalau orang-orang di wilayah tersebut pasti nggak benar dan sebagainya gitu. Dan harusnya ini kalau menurutku ya ini sebetulnya penghinaan juga buat orang-orang yang dari daerah tersebut. Benar-benar itu loh. Dari pengalamanku juga banyak loh teman-temanku yang dari daerah tersebut baik-baik, mereka welcome. Cuman karena skeptis ini terus dimanfaatkan rata-rata sama DC lapangan. Buat ngancem kayak gini. Ini kan melukai dua pihak sebetulnya. Melukai pertama dari orang wilayah tersebut jadi buruk namanya. Perspektif image-nya jadi orang menganggap kayak gitu gitu loh. Terus ya orang yang kita pakai, yang DC pakai maksudnya, yang DC pakai image-nya jadi buruk. Secara nggak langsung kan merugikan orang banyak. Terus yang kedua, sebagai nasabah jadi merasa terintimidasi. Apalagi dengan kata-kata yang ini nih. Emang nggak ada kata kasar ya sekali lagi. Tapi posisi di mana sekarang keluarga tahu kan punya tagihan kayak
apa banget tuh nanya itu begini. sekali lagi yang udah kita bahas sebelumnya, Iya. kalimat persuasif yang ini kamu harus nanti keluargamu bakalan tahu gitu Iya. loh. Ini kita nanti datang keluargamu bakalan tahu, jangan sampai kaget keluargamu. Itu kalimat ancaman sebetulnya gitu. Heran. Nah, kembali lagi ke foto ya, ke Iya. foto orang dari daerah tertentu itu memang sering digunakan sama DC buat menakut-nakuti gitu. Padahal orang dari daerah tersebut masih banyak banget dan memang harusnya nggak ada sangkut pautnya dengan hal ini gitu. Tapi sering dimanfaatkan. Itu satu dari foto. Terus yang kedua, Terus aku ini sih, apa? Aku bahas yang template ini dulu ya. yang mana itu? Yang ini ya. Oke. Nah, Ini nih. atasnya ini ya. Iya. Oke, atasnya ini kan seolah-olah lagi di rumah Iya, nasabah. kayak melakukan kegiatan penagihan. Penagihan di rumah nasabah sebelumnya yang mungkin satu wilayah. Ini kita lagi di sini nih, dekat sama rumah Anda. Mau kita samperin atau mau bayar di aplikasi? Ya transfer. Lagi-lagi gitu. Kalau teman-teman memberanikan diri kayak ya udah datengin aja gitu. Tapi aku nggak merekomenkan untuk orang yang Punya aplikasi yang nggak, maksudnya untuk orang yang nggak punya mental gitu loh. Tapi kalau teman-teman punya mental, maksudnya kayak coba deh teman-teman sekali-kali teman-teman beranikan diri ngetes. ya, kayak modus ini atau modus-modus yang lain, coba-coba teman-teman beranikan diri. Kayak misalnya ini, dia kan ngomong kayak seolah-olah ini kita lagi di daerah sekitar rumah Sekitar Anda, Anda. mau disamperin sekalian atau bayar lewat aplikasi gitu. Benar. Logikanya kan sama kayak tadi. Kalau Kayak memang tadi. udah di wilayah sekitar, Dan emang niatnya pengen nagih. kenapa nggak langsung disamper? Nah. Gitu. Itu ya. Terus yang kedua, coba teman-teman kalau punya mental, sekali lagi kalau punya mental, coba dibales gitu. Coba ditantang kayak, oh Ya ya udah, udah, datang aja. kalau misalnya deket sekalian aja mampir ke sini Iya. gitu. Ntar Aku yakin nggak Ntar bakal saya datang. sediakan teh. Misalnya. Iya, misalnya. Misalnya itu. Nanti ada berkaitan, aku di part 1 tadi kan bilang ya, aku bakalan ngasih bonus satu contoh kasus yang cukup menggelitik gitu. Tapi aku sampaikan, ya kayak gini. Tapi bukan di modus ini. Nantilah kita lihat. Oke. Itu. Nah, kayak gini. Nah, itu udah suatu kejanggalan. Foto ini itu udah foto yang mungkin sering di-share sama orang-orang lain gitu, Dok. Fotonya juga kan bisa didapat dari mana-mana loh. Orang Iya. bisa orang leasing Dan foto. penagihan apa, Foto kayak gini. pengkreditan apa. Sekali lagi, DC datang tanpa ada ancaman kayak gini. Kalau ada ancaman, orang kabur. Oke. Nanti fotonya disensor aja ya, soalnya ada Mukanya. Iya, ada muka. Muka satu, foto screenshot satu, sama kedua yang menggambarkan orang dari daerah tertentu. Kita ke modus selanjutnya, Dok. Tapi aku Apa pengen lagi? nanya Oke, sih. boleh. Mungkin ini Nanti- orang-orang juga nanya. Ini kayak nanti jam 3 akan ada evaluasi dan pemilihan data nasabah oleh tim selanjutnya. Apakah perlu data Bapak Ibu kami alihkan ke tim lapangan yang lain? Nah, misalnya nih aplikasi A punya DC lapangan misalnya. Nah, biasanya DC lapangan itu ditempatkan itu satu atau lebih dari satu. Maksudnya satu lebih dari satu. Misalnya daerah Jawa Tengah, Yogyakarta deh, Iya. misalnya Yogyakarta, aplikasi A. Nah, mereka tuh biasanya punya DC lapangannya hanya satu atau lebih daripada itu. Karena kan dia bilang saya alihkan ke tim yang lain. Oke. Kalau dari pengalaman kita ya, DC lapangan misalnya di aplikasi A di wilayah Yogyakarta, itu rata-rata satu orang itu yang menangani. Nanti next episode ya, Oke. ini disclaimer juga buat teman-teman, kita bakalan Oh iya, datengin. konsep terbaru. Iya, ada konsep terbaru, datengin. Konsep terbarunya dulu. Iya, konsep terbaru. Konsep terbaru. Jadi ini settingan Iya, seperti jadi ini studio hari kita terakhir rombak ya. Hari terakhir kita terakhir. shoot dengan settingan seperti Oh, iya. besok minggu depan ya, Do ya, semoga ya. Iya, lebih komunikatif lagi kita ya. Komunikatif mah tergantung elunya. Iya sih. Jadi tungguin aja pokoknya dengan setup terbaru kita, Setupnya, Iya, gitu. setupnya, konsepnya. Nah, Jadi tungguin biar aja. teman-teman nggak bosan. Oke. Ini konsep ini udah kita pikirin dari Iya. 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu nih guys. Cuman baru selesai. Oke. Apa itu tadi ngomong? Ini di satu daerah itu punya DC lapangan satu atau lebih. Oh, enggak, maksudnya kita bakalan mendatangkan DC lapangan nanti di konsep terbaru kita, DC lapangan yang biasa mendatangi orang-orang di wilayah Jogja khususnya gitu. Kalau rata-rata memang DC lapangan itu yang ditugaskan di wilayah Jogja untuk aplikasi tersebut. Rata-rata hanya di orang itu. Tapi ya nanti kita bakalan kupas
deh. Iya. Kupas masalah DC lapangan. Nanti aku klip juga bagian tadi sebar ke Instagram biar orang-orang makin penasaran siapa nih. Tonton Iya. next konten ya. Iya, next konten. Aku nggak sabar sih Dok, buat setting selanjutnya. Kamu yang tanggung jawab Dok. Ini settingan mau gimana nih? Gitu. Oke. Kita lanjut ke modus ke-5. 5. Ini udah. Nih, modus ke-5. DC mengirimkan surat penugasan FC lapangan dari kantor pinjol. Berarti dia ngirim surat penugasan ya? Ya, seolah-olah ada surat resminya Surat dari tugas. Surat kantor tugas. Biasanya kan pinjolnya. syarat yang bisa kita sampaikan pada teman-teman, kalau di DC lapangan datang kan coba minta surat tugas dan sebagainya. Nah, ini dia ngirim surat tugas nih. Surat tugas yang biasa dikirim sama ke teman-teman biasanya kayak gini, dan ini palsu atau asli atau sekedar cuma ancaman. Oke. Tuh, kita lihat yang biasa diterima. Oke, kita Diawali riset dulu. kita baca dulu chatnya ya. Konfirmasi dari kantor pusat Oke, ntar sensor ya. Surat perintah lapangan sudah terbit. Pilihannya Anda bayarkan 1 jam dari sekarang via aplikasi atau bayarkan via petugas lapangan hari ini. Kirim bukti bayar jika sudah dibayar. Oke, lagi-lagi ini rancu. Iya. Kalau memang mau dikirimkan di lapangan, Iya. Kenapa harus ngasih opsi mulu dari pertama juga ngasih opsi? bacain Datang. suratnya, Dok. Ini agak kecil, Oke, teman-teman. coba aku zoom ya. Ini teman-teman zoom juga videonya. Video YouTube bisa di zoom nggak? Aduh, nggak bisa di zoom lagi. Ada foto yang dari HP nggak? Yang boleh aku baca? Ntar ya. HP-mu tak? Oke, ini aku langsung bacain surat tugasnya aja ya. Dari aplikasi A. Dia nyebutin nama manajernya nih, operation manager dari PT ini. Selanjutnya nih, dia ngasih nama penagihnya di lapangannya. Koordinator field collector. Selanjutnya disebut sebagai penerima tugas untuk melakukan penagihan dan pembayaran tagihan atas fasilitas pinjaman aplikasi A. Untuk keperluan tersebut berbicara dan bertemu. Berarti dia ngajak ketemu ya. Memberi dan menerima keterangan atas penjelasan, meminta dan memberikan tanda tangan pembayaran dengan menggunakan virtual account aplikasi A. Baca semua ini. Pentingnya aja. Tunggu usah. Ya pokoknya Nah. Terus ini surat tugas ini berlaku sejak 1 Maret 2024 sampai 1 April 2024. Berarti hampir sebulan. Oke, gini, ini suratnya kayak gini ya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi terkadang memang ada FC yang mencantumkan surat tugas. Nah, surat tugas ini sebetulnya pun ini kan bisa diketik sama siapa aja. Benar. Bisa satu itu teman-teman harus pahami itu bisa diketik sama siapa aja. Jadi jangan sampai ini menjadi dasar buat teman-teman menjadi stres, menjadi alasan teman-teman itu, mohon maaf ya, ada yang bunuh diri dan sebagainya hanya karena surat tugas yang seperti ini, yang sebetulnya template gitu. Nah, tadi sore itu aku dapat chat juga dari orang ngirimin surat tugas. Nah, aku udah nyiapin kalimat, Dok. Jadi kan kalau orang curhat ke aku, Mas aku dikirimin surat tugas dan Udah tahu sebagainya. tebak ceritanya Nah, gimana. aku mau ngirimin kayak penguatan mental terhadap itu orang. Tapi aku sebelum ngirimin penguatan mental, orang itu juga sudah menyadari, mungkin orang itu juga salah satu orang yang kritis ya. Lumayan. Jadi dia itu kayak, Mas tapi aku udah ini sih, aku udah nggak takut karena aku lihat suratnya ini tahunnya adalah tahun 2023. Udah 2023. Iya, maksudnya orang yang dikirimin surat seperti ini coba dicek baik-baik ya. Dari tahunnya, dari tanggalnya, itu kadang nggak sesuai. Itu surat artinya itu adalah foto template yang dikirimkan oleh ke semua nasabah. Apalagi surat yang masih dalam bentuk foto, bukan foto, maksudnya surat di print di foto itu bukan, tapi benar-benar yang masih berbentuk dokumen di screenshot gitu loh. Nah, itu bisa dilihat tanggalnya. Kalau yang tadi curhat ke aku, tanggalnya itu tahunnya sudah lewat.
Oh, itu udah nggak sesuai. nggak sesuai satu. Terus kedua, Mas, tapi aku dapat surat tagihan ini tanggalnya, tahunnya sesuai gitu loh. Misalnya ada yang kayak gitu. Kembali lagi, semua orang bisa membuat tulisan seperti itu. Oke. Gitu. Dan jangan lupa ya, DC lapangan FC, kolektor, petugas lapangan, apapun itu penyebutan teman-teman, nggak akan pernah mengirimkan yang namanya ancaman seperti ini. Kalau mau datang, pasti tinggal datang aja. Kalau ada DC lapangan datang terus nunjukin surat tugas kan, seharusnya begitu kan? Iya, pada saat on the spot, pada saat memang terjadi di lapangan, bukan diancamkan lewat chat WhatsApp seperti ini gitu. Jangan terkecoh, sekali lagi, jangan terprovokasi. Satu hal yang teman-teman harus pahami ya, ketika teman-teman udah konsultasi ke sedulur dewe, Mas, aku dapat ancaman nih penagihan, ada surat lapangannya dari aplikasi ini. Coba buka brosur lagi, buka catatan lagi. Brosur yang sudah kita kasih ya. Aplikasi yang teman-teman diancam, aplikasi yang mengancam teman-teman, daftarnya ada nggak di daftar aplikasi yang kita kasih masuk, ya? Yang masuk DC lapangan, masuk nggak ke daftar itu? Sebetulnya kan cuma tinggal itu. Kita kadang kan mencocokkan. Kita itu kadang gini ke teman-teman yang sudah datang ya, kita udah kasih brosur, udah kasih list. Nah, sebetulnya mungkin ya secara psikis mereka itu nggak butuh itu. Mereka itu tahu Mereka itu tahu aplikasi yang sudah ada DC lapangan, kunjungan yang mungkin melakukan kunjungan lapangan, kita sudah memberikan list daftarnya, aplikasi mana aja gitu. Cuman kadang-kadang mereka itu butuh validasi kan, hanya balik ke kita kan. Misalnya aplikasi A, Mas, aku punya aplikasi A, ini ngancem pakai surat tugas gitu. Beneran nggak sih gitu? Nah, jawabannya kan gampang. Lihat brosur aja. Ada nggak aplikasi A di brosur itu? Kalau nggak ada berarti ancaman pakai surat lapangan. Aku ngerti sih. Atau ancaman lain berarti hoax gitu loh. Kenapa mereka nanya dan butuh validasi lagi? Karena ketakutan itu. Ya karena ancamannya seolah-olah beneran ya. Padahal surat kayak gini mah kita bisa ketik sendiri. Gitu. Terus aku mau nanya, sorry. Surat tugas tuh biasanya nyantumin nominal hutang nggak? Surat tugas harusnya nggak mencantumkan nominal hutang sebetulnya ya, hanya memberikan wewenang terhadap bahwa perusahaan tersebut artinya menugaskan kepada petugas yang tertera, kalau itu memang petugas lapangan. Karena ada DC atau kolektor yang sebetulnya bukan petugas lapangan tapi mereka datang ke lapangan walaupun jumlahnya sedikit, itu ada. Tapi sekali lagi tujuan kita mengedukasi di video kali ini adalah teman-teman supaya tidak terprovokasi. Misalnya ada ancaman-ancaman yang kita jelaskan modus-modus tadi. Salah satunya di poin ini adalah surat yang seperti ini. Gitu. Ini contoh ke berapa? Contoh kelima. Kelima apa keempat? 5 ya? Kelima. Oke. Tapi kayaknya ada contoh. Ini lagi masih sama ya, masih sama ya. Oh, ini di print Mas, tapi, berarti bukan screenshot, sama aja. Tapi iya, tapi kan nggak on the spot juga. Kayak mau OTW kan, sama aja. Contoh kedua. Modus ketiga kita part 3 deh. Ke part 3. Oke. Iya. Oke, part 3 aja ya. Boleh. Oke, biar teman-teman nanti nyimak part 3-nya. Cuman kan aku udah janjikan di video sebelumnya aku bakalan beri bonus. Sebenarnya bukan kita mau motong-motong nanggung-nanggung edukasi ya teman-teman. Soalnya kalau langsung dibahas semuanya durasinya juga panjang, terus nanti kalau cepet-cepetan bahas nanti ada yang skip pembahasan ya buat mengedukasi teman-teman. Makanya kami kasih part-part buat teman-teman biar enak juga nontonnya, jadi nggak skip-skip. Nah, banyak sih sebetulnya, banyak modus-modus DC mau datang ke rumah dengan berbagai modusnya. Tapi yang jelas kalau misalnya ada FC yang mengancam mau datang, itu pastinya cuman ancaman modusnya. Tapi kalau DC mau datang harusnya nggak pakai aba-aba. Datang aja ya. Kalau dikabarin mah kita tinggal pergi, Bro. Ya gitu. Ya, cuman kan orang-orang kadang nggak kepikiran, stres, terprovokasi dengan modus. Makanya kita bahas modus-modus apa yang biasanya diancamkan gitu. Ini diantaranya udah di part 1 ada 3 modus, di part 2 kita 2 modus saja karena aku bakalan ngasih 1 bonus. Iya. Sebenarnya sama aja 3 ya. Iya, sebenarnya biar lengkap aja sih pembahasannya. Nih Dok, modus ketiga. Ini baru aku terima. Ini kapan nih?
Jadi kita bahas sekarang. Iya, bonus lah. Oke, bonus. Karena cuma 2. Jadi yang satu part 3 ya. Di 19 Mei nih, Mas gitu kan. Ini screenshot DC-nya di jam 17.40. Saat ini saya berada di sekitar. Nah, jadi dia itu nggak buka chat DC-nya. Jadi dia cuma screenshot dari notif. Oke. Nah, setelah ini saya berada di toko buku Jendela ya. 1 jam lagi saya sampai. Nah, toko buku Jendela mungkin si DC itu Patokan. nge-search alamat nasabah, ternyata dekat Patokannya dengan di situ. toko Lokasi. buku Jendela. Nah, dia ngasih foto sama saya lagi berada di sini. Nah, dari sini, oke, kita bahas mungkin jadi kesimpulan dari video part 1 atau part 2. Dari sini dia berada di toko buku Jendela itu karena dia mengetahui lokasi melalui KTP. Di-search Di juga di Maps. Nah, alamat KTP-nya sesuai dekat dengan toko buku Jendela. Oke. Ada fotonya. Benar. Fotonya Udah berarti dipasang bisa diambil dari Google Maps. Iya. Gitu. Terus yang kedua, chat kedua di jam 17.39 Dia ngirim lokasi. ngirim lokasi. Bisa dengan Aplikasi fake GPS. fake GPS atau enggak ya search sendiri juga bisa. Nah, ya fake GPS, dia kirim lokasi. Terus 17.39 kami dan tim akan menjemput dana pembayaran, segera siapkan dananya. Nah, ini kalimat persuasif lagi. Kasih opsi-opsi padahal datang aja. Oke, seperti itu. Nah, aku di sini itu telat membalas, jadi dia 17.42 chat ke aku. Terus aku Kamu balasnya? jam 18.12 nanti screenshotnya aku kirim ke teman-teman. Jam 18.12, kemudian jam 18.12 aku tuh udah tahu kalau chat ini itu ancaman biasa. Nah, makanya aku balasnya gini. Udah sampai atau belum DC-nya? Terus dia balas. Jadi gini Dok, maksudnya aku ngomong udah sampai atau belum DC-nya. Aku tahu sebetulnya DC-nya belum sampai, tapi aku nanya ini karena apa? Sebetulnya ngeledek loh. Maksudnya ngeledek si nasabahnya kalau itu nggak beneran datang. Makanya aku nyampein, aku tanya udah sampai Ya atau pura-pura nggak tahu lah. Bukan pura-pura nggak tahu juga ya, tapi maksudnya kayak nggak bakalan datang gitu Iya. lah. Ini jam 17.42 dan sekarang 18.13. Itu kan udah selang lebih dari Sejam ya? Enggak, Hampir per sejam. Hampir sejam. hampir 30 menit ya. 30 menit gitu kan. Terus dia Harusnya kan balas. nggak nyampe. Nggak tahu lah. Itu WA-nya 1 jam lagi. Katanya 1 jam lagi mau datang. Lah mau tanya. Nah ini orangnya agak kecewa sebetulnya ke aku. Kan dia nanya gini. Orang mau nanya bener apa enggak, kok malah ditanya udah sampai atau belum Mas, gitu kan. Jadi kan orangnya kecewa. Tapi aku kalau dari sisi nasabahnya juga, iya sih ini orang ya. apa nanya udah sampai apa belum, orang aku lagi malah panik. makin panik ya. Iya. Nah, sebenarnya itu yang mau aku kesankan ke orang-orang. Maksudnya bukan mau kesankan, mau tegaskan ke orang-orang, kepanikanmu ya itu sebetulnya ada di dalam dirimu sendiri. Kamu yang menciptakan itu sendiri. Gitu loh. Edukasi penyampaian semuanya kita udah sampaikan. Jadi kan dia mau nanya, dia protes ya, ibaratnya protes. Lah, orang aku mau nanya Mas, Malah nanya ini beneran balik. atau enggak? Ya kan? Kok malah ditanya udah sampai atau belum? Gitu. Terus Dia kamu nanya. balas apa? Aku belum. Aku balas gini, aku masih santai. Oh, masih santai. Aku balas gini. Oh 1 jam lagi ya baru sampai gitu kan. Oh belum sampai gitu kan, 1 jam lagi gitu kan. Kalau nasabah ini kurang ajar juga nih yang balas sih. Kurang ajar juga nih sedulur DW gitu Iya. ya. Terus oke, kasih emot doang. Emot apa nih? Kalau emot ini nangis atau kecewa ya. Kecewa gini-gini. Nah, ya. Gitu ya. Terus aku kan gini, terus tak pancing gini. Masih tak bercandain gitu kan. Maksudnya aku bercandain gini biar Bukan apa ya? biar nanti dia tuh ngerasain sendiri deh. Maksudnya tahu, oh berarti Mas Dodo Dewi tadi balas seperti ini ada maksudnya. Kamu balas gini. Ya udah Mbak, kan 1 jam lagi si DC-nya tadi mau datang, baru mau sampai gitu kan. Masakin dulu gitu. Ini aku tipe ya, masak om dulu. Masih sempet tuh kalau 1 jam gitu loh. Maksudnya aku ngomong gini, kalau memang DC itu mau datang kan katanya 1 jam lagi sampai. Ya 1 jam bisa lah Mbak, masakin dulu. 1 jam mah termasuk lama Ya juga. buat DC-nya itu masakin dulu tuh masih sempet kalau 1 jam gitu kan. Terus Nah dia
Mas Oza gitu kan, pakai emot-emot nangis atau kecewa, piye to iki gitu. Gimana ini gitu loh. Tapi kayaknya nggak terlalu marah sih dia. Nah, dia agak takut, marah, kecewa dan lain sebagainya. Cuman aku menanggapi santai karena aku tahu nggak lama dia akan menemukan jawabannya gitu. Aku balas, lah iya toh, tanyain udah sampai mana gitu. Kan dia tadi bilang 1 jam lagi sampai. Terus jangan sampai kesasar. Nah, kasihan lah DC-nya kesasar. Awas lo kesasar, kasihan maghrib. Itu kan maghrib ya posisinya. Oh iya, jam maghrib ya. Nanti diculik ke gombel gitu kan. DC-nya. Ini DC-nya sholat dulu kali. Enggak, DC-nya itu mulai ini aku konsultasi ke sedulure dhewe tepat nggak sih? Mungkin mikir gitu. Nah ini masih kasih stiker unik, terus Mas mau buka aja takut, apalagi mau bales gitu kan. Terus oh iya sih, hehe gitu kan. Ya wis tungguin aja Mbak, aku bilang gitu. Mas ini datang bener nggak toh? Nah, dia mulai panik yang memvalidasi gitu kan. Kok suruh nunggu gitu? Emotnya ya, emot ini. Tolong, tuh kan. Kasih tahu. Aku masih bercanda di sini. Kasihan kalau sampai situ nggak ada orang gitu kan. Nah, tapi aku udah mulai nyadar kayak oh ini mbaknya kayaknya udah mulai panik deh, mulai panik beneran gitu. Makanya aku udah kayak yang mencoba kayak menenangkan apa ya namanya, oh ini panik beneran jadi aku harus berhenti bercandanya gitu. Jadi aku kayak enggak mbak, bercanda ding gitu kan, nggak bakalan datang, ditunggu sampai lebaran tahun 3000 juga nggak bakalan datang. Nah karena apa? Karena ancaman-ancaman yang seperti ini itu justru ancaman FC yang nggak bakalan datang. Kalau FC yang beneran FC yang mau datang tinggal datang, nggak pakai ancaman kayak gini ataupun pakai modus-modus yang kita udah sampaikan di video part 2 ini ataupun yang part 1 sebelumnya. Terus gitu kan. Baiklah, semoga bismillah aman. Terus di jam 18.49 aku nanya, ini udah jam 1 kan? Udah 1 jam kan? Udah 1 jam. Belum sampai juga, aku bilang gitu. Nah, dia balas, jangan diharap-harap mas, masih was-was. Nah, rupanya dia masih sedikit ketakutan gitu. Loh, harusnya kan udah sampai. Kalau kita lihat dari chat sebelumnya yang katanya 1 jam lagi sampai. Udah lama banget. Nah, harusnya, tapi jangan sampai. Dia masih was-was itu. Fix berarti kesasar. Kasihan dia, aku bilang gitu kan, masih bercanda. Pengen guyu tapi masih deg-degan. Pengen guyu tuh Pak? Ya pengen ketawa, maksudnya kayak maksudnya nyampein gitu, aku pengen ketawa sih sebetulnya. Cuman masih was-was dia. Tapi ya gini ya, maksudnya iya juga sih apa yang dibilang Mas Oza, aku pengen ketawa, cuma sebetulnya dalam hati kecilku aku masih was-was, gitu loh, gitu. Jadi sebenarnya dia udah melihat, udah nyadar realita dengan apa yang aku sampaikan udah masuk logis gitu ya. Jadi iya juga ya dia DC-nya pengen ku ketawain, tapi sebenarnya aku masih was-was juga gitu. Dah pakai emot-emot ini aku nggak tahu artinya. Nah kan nggak ada gitu kan. Terus akhirnya nggak datang. Ya, ntar dulu nih. Selesai. Kayak gini tuh, aku mulai kayak mencoba serius lagi kayak. Kayak gini tuh udah biasa mbak, ancaman-ancaman seperti itu gitu kan. Ancaman kayak gitu tuh template gitulah, gitu. Iya mas, gitu kan. Udah aku mulai kayak menenangkan. Ini juga udah malam nih, udah jam 9:30. Aku lanjut chat ini kan. Udah jauh banget ya. Iya, aku bilang gini, wis toh manut aturan sedulure dhewe. Udahlah, kita ikuti arahan sedulure dhewe aja. Ikuti panduan yang ada di brosur, yang di mentor-mentor kita yang udah pernah kita sampaikan di konten YouTube dimanapun itu ikuti arahan itu aja. Intinya aku bilang gitu. Terus tapi itu lokasinya bener mas, gitu. Karena ngirim lokasi tadi kan. Kembali lagi berarti kan orang-orang di luar sana masih banyak yang terprovokasi dengan foto, lokasi, dengan kelicikan DC itu ya, yang seolah-olah dia benar-benar berada di tempat itu gitu. Aku bilang lagi, apa ya? Udahlah, pokoknya mengikuti aja apa yang sudah kita sampaikan di komunitas sedulure dhewe. Gak mungkin salah. Apapun yang keluar dari semua kru sedulure dhewe itu udah dengan riset yang mendalam. Jadi apapun yang kita sampaikan itu gak mungkin salah. Nah intinya aku bilang gitu.
Udah sampai akhirnya itu di jam 10 lebih orangnya nggak datang-datang. Dan Terus apa ya? mbaknya gimana? Apa malah kesenangan apa? Ini sih satu kata yang lucu gitu kan, yang aku bilang lucu itu. Yang dia bilang ini. Apa tuh? Nah, yang satu hal yang bikin aku lucu ini di jam 21.35 setengah 10 malam dan dia kan diancam DC itu jam 6 sore katanya 1 jam lagi mau sampai nggak sampai jam setengah 10 malam dia nyampein ini setengah 10 malam loh ya, bayangin. Makasih ya Mas udah nemenin nungguin DC tadi. Maksudnya makasih ya Mas tadi aku diancam DC mau dateng, udah ditemenin nungguin DC gitu. Nah kan gak datang tuh sampai jam setengah 10 gitu. Gak jadi marah dia, gak jadi kesel-kesel. Iya. Awalnya loh gimana sih orang nanya malah nanya balik. Terus aku masih bercanda di sini. DC-nya PHP ya Mbak gitu kan. Maksudnya PHP katanya mau datang gak datang. Udah ngirim gitu, Sherlock, udah ngirim foto. Udah gitu. Itu maksudnya yang mau aku sampaikan di sini adalah apa ya, ketika DC ngancam seperti itu ya adanya cuma ancaman-ancaman doang gitu. Terus lah kenapa Mas, kenapa Mereka cuma ngancam doang. Iya, contohnya ada orang yang misalnya nanya kayak gini, kenapa nggak langsung dijawab dengan serius, malah dimainin kayak gini. Malah tadi kan aku sempet jawab, ya udah Mbak sempetin masakin dulu, tungguin dulu, dipandu arahnya jangan sampai kesasar gitu. Kenapa Mas? Kenapa malah kayak gitu? Kan orang tambah panik. Enggak juga. Maksudnya gini, ketika nanya ke sedulur dewe, sebetulnya mereka itu udah paham. Aplikasi yang ada DC-nya mana kita udah list. Aplikasi yang ada DC-nya mana kita sudah daftar. Aplikasi yang nggak ada DC-nya juga kita sudah daftar. Nah, mereka kan udah tahu dari brosur yang kita berikan. Kalau kita hanya memberikan informasi aplikasi ini nggak ada DC-nya sesuai di brosur, orang nggak puas, iya kan? Penasaran. Iya, orang juga ini orang juga yang contoh yang aku sampaikan ini orang juga udah tahu ini aplikasi nggak ada DC-nya. Ketika nanya ke kita, tapi kita cuma jawab ini aplikasi nggak ada DC-nya, orang nggak puas, kita nggak masih nggak percaya kadang-kadang kan? Iya. Jadi aku merasa orang ini juga nggak bisa kalau misalnya hanya disampaikan ini nggak ada DC-nya, nggak puas. Jadi aku suruh kayak ayo kita buktikan aja omongan sedulur dewe bener atau enggak gitu loh. Jadi pas dia panik, oh ya udah, ayo kita tunggu, kita siapin makan dulu. Nah ternyata nggak datang. Jadi bukan apa ya? Jadi biar dia ngebuktiin sendiri. Iya, fakta yang kita sampaikan kita nggak perlu menyampaikan kayak Mbak ini nggak ada DC-nya, nggak usah perlu panik. kita mempersuasi segala macam kata-kata mutiara. Ya, biar karena kadang orang tidak hanya butuh kalimat kayak gitu, benar tapi sih. orang butuh bukti gitu. Ketika kita ngomong kayak gitu kita udah sampaikan, kita udah sampaikan semua. Tapi kan orang butuh bukti. Ya udah kita buktikan. Ayo kita tunggu. Sekalian yang membuktiin. Dan ternyata nggak datang. Gitu. Begitupun teman-teman yang dapat modus-modus ancaman yang sudah kita sampaikan di part 2 dan part 1 sebelumnya. Nanti kita lanjut part 3. Lanjut part 3 soalnya masih ada banyak nih modus-modus tentang ancaman DC buat datang ke rumah. Ya, kalau teman-teman dapetin modus-modus ancaman DC, silakan dicermati, banyak banget kejanggalan pasti. Gitu. DC datang ke rumah, ya ada kalau pinjol tertentu. Kalau ada DC lapangannya juga. Dan itu tidak dengan ancaman-ancaman yang teman-teman seperti tadi. Gitu. Gitu aja ya Okay. yang bisa kita sampaikan di video part 2. Nanti kita lanjut di part 3 tentang semoga. Ya, semoga. Doain aja Dengan konsep yang berbeda. beda. Oke, buat teman-teman yang pengen konsultasi ke Sedulur Dewe boleh ke 08 11 250 245. Benar kan? Mantap. Oke. Dadah. Sudah.